Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Kita absensi dulu ya. Langsung saja, siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Baik, kalian masih ingat nggak nih materi kita di minggu lalu? Ibu udah bilang materi kita pada hari ini di minggu lalu apa materinya? Hukum kulam Bu. Nah, betul sekali. Ternyata kalian masih ingat ya? Oke, baik. Materi kita pada hari ini adalah hukum kulam. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini tentang hukum kulon, terlebih dahulu kita lihat nih apa aja sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah kelihatan nggak biasanya? Kelihatan Bu. Yang pertama adalah akan menjelaskan Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dibaca semuanya? Bisa Bu. Oke, silakan dibaca. 1. Menjelaskan bunyi hukum kulam. 2. Menuliskan rumus hukum kulam. 3. Menyelesaikan contoh soal hukum kulam. Oke, bagus sekali. Jadi, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan menjelaskan bunyi daripada hukum kulam, Ibu mau tanya nih, bahan-bahan yang sudah Ibu persiapkan di sini, kalian bisa lihat, ini apa? Penggaris. Oke, ini apa ini? Ya, ini adalah potongan-potongan kertas. Sedangkan ini adalah kain wol. Nah, Ibu mau kalian perhatikan sedikit percobaan sederhana yang akan Ibu lakukan di sini terkait dengan materi kita pada hari ini. Semuanya diperhatikan ya. Ibu akan menggosokkan penggaris plastik ini ke kain wol. Apa yang terjadi pada kertas terhadap penggaris ketika Ibu mendekatkan penggaris yang sudah Ibu gosok ke kain di kertasnya? Iya, betul sekali, dia akan menempel. Kira-kira kenapa penggaris yang sudah Ibu gosokkan ke
kain wol ini bisa menempel, kertasnya bisa menempel di penggaris. Ada yang tahu nggak? Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, nggak apa. Nah, dia menempel kan? Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa dalam suatu titik atom, dalam suatu atom, tulis di sini aja ya, ini buat di sini aja ya. Iya, Bu. Ini kita anggap aja sebagai atom. Nah, oke. Di dalam sebuah atom dia ada beberapa jenis muatan. Dia ada elektron yang melingkari atom itu apa namanya ini? Silahkan Ibu tulis ini. Apa nih? Elektron, proton, atau neutron? Elektron. Nah, pintar. Ini adalah elektron. Ini yang tanda seperti tanda tambah ini adalah proton. Betul. Sedangkan yang tidak bermuatan ini adalah neutron, ya, netral, tidak bermuatan. Oke. Dalam suatu atom ada partikel yang sangat kecil sekali. Ada yang namanya proton, ada yang namanya neutron. Proton itu bermuatan apa? Positif apa negatif? Positif, Bu. Iya, betul sekali. Proton itu bermuatan positif, sedangkan elektron Negatif. iya, betul sekali. Elektron adalah bermuatan negatif. Sama halnya seperti saat Ibu menggosokkan penggaris tadi ke kain wol, penggaris ini akan kira-kira dia memanas atau enggak? Atau dia bakalan biasa aja? Akan Memanas. biasa aja. Memanas, Bu. Memanas kan? Nah, ketika penggaris ini sudah digosokkan ke kain wol dan dia akan panas, itu bisa kita anggap sebagai dia bermuatan negatif atau elektron, ya kan? Nah, sedangkan potongan-potongan kertas ini dia dianggap sebagai bermuatan positif. Ini kira-kira muatannya sama nggak? Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Kira-kira sama nggak? Berbeda, Bu. Nah, berbeda. Jadi, Ibu mau bilang sama kalian bahwasanya ketika dua benda muatannya itu berbeda dan dia saling didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Sama halnya seperti kertas tadi yang menempel di penggaris kan. Nah, lain lagi halnya kalau misalnya dia muatannya sama, dia akan saling kira-kira apa? Melawan dengan kata tarik menarik apa? Iya, pintar sekali. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut. Kita akan lanjutkan untuk tujuan pembelajaran kita bahwa menuliskan bunyi daripada hukum kulon. Kita akan menuliskan bunyi daripada hukum kulon. Nampak nggak, Nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke.
menarik atau menolak antara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan besar kedua muatan tersebut dan membanding dengan kuadrat jaraknya. Nah, kira-kira udah paham belum? Dari bunyinya udah paham belum? Sekilas? Atau perlu Ibu jelaskan lagi? Perlu. Oke, mungkin belum cukup memahami ya. Baik, kita lihat besar daya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan berbanding lurus dengan kedua muatan tersebut. Besar daya tolak menolak atau tarik menarik. Jadi kalau misalnya kita ini muatannya sejenis, kita dekatkan dia akan saling tarik menarik. Nah, semakin lama, maksudnya itu semakin lama kita gosokkan si ini contoh dalam percobaan tadi ya. Semakin lama nih penggaris ini kita gosokkan pada kain bol, maka dia akan semakin panas kan. Nah, sehingga dia akan lebih banyak menarik potongan kertas ini karena muatan yang berbeda jenisnya itu semakin besar karena semakin lama kita gosokkan dia akan semakin panas sehingga dia akan lebih banyak menarik si potongan kertas-kertas ini. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau misalnya kita nggak lama menggosokkannya, maka dia nggak banyak menarik kertas-kertas tersebut. Oke, kita lihat lagi berbanding lurus saja dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, misalnya nih kita udah menggosok penggaris ini ke kain bol ini, walaupun dia sudah panas, tapi jarak yang kita berikan untuk menarik potongan-potongan kertas ini agak jauh, dia nggak bisa menariknya. Ya udah, itu praktekin aja ya. Nah, kalau Ibu kasih penggarisnya jauh dari kertasnya, kira-kira dia bisa menarik atau enggak? Tidak. Tidak kan? Tidak bisa menarik karena dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin jauh jaraknya, maka dia akan semakin susah untuk saling tarik menarik, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan rumus daripada hukum Coulomb. Nah, rumus daripada hukum Coulomb ini sendiri sangat mudah untuk kalian ingat. Di mana rumusnya ini juga bisa kita lihat dari bunyi bukunya tadi. Ya udah, kita coba tulis ya. Besar gaya. Apa simbol gaya pada dalam fisika? Oke, betul sekali. Maaf ya, sidangnya agak nampak nggak, Nak? Nampak, Bu. Baik, kita lanjut untuk rumus hukum Coulomb ya. Tadi kalau gaya apa simbolnya? F. Ya, benar sekali. F. Baik. Sama dengan antara besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan. Ada berapa muatannya di sini? Ada 2. Oke, terus kalinya kuncinya ya 2 dengan 2. Oke, 2 muatan. Kalau muatan apa simbolnya? Dalam fisika? Ki. Iya, benar sekali karena muatannya ada 2, berarti ada Ki1 dan ada Ki2. Perlu kalian ketahui juga bahwa dalam hukum Coulomb yaitu ada yang namanya konstanta. Nah, konstanta kita sebut dengan jadi ada Ki1 dan Ki2. Ki2 ya. Baik, dia ini berbanding lurus katanya, berbanding lurus, makanya dia disebut sama dengan dan kemudian katanya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik emang itu pada dibagi, benar sekali. Berapa? Dengan kuadrat jaraknya. Kalau jarak apa tuh simbolnya? Kecil. Karena kuadrat, maka dia kuadrat. Oke, baik. Dari rumusnya ini kira-kira udah paham? Yang sudah paham terkait rumusnya, ya kita lanjut ke contoh soal ya. Tolong contoh soal ini diperhatikan dengan baik-baik karena kalau tidak ini agak sedikit susah nih. Nanti kalian ujian nggak bisa jawab kalau nggak bisa. Kalau tidak memperhatikan dengan baik. Perhatikan ya. Baik, Ibu. Oke.
Baik, di sini apa saja yang diketahui? Kita buat diketahuinya dulu ya. Oke, Nisa, apa saja yang diketahui Nisa di soal ini? Q1 Oke, baik. Q1-nya berapa? plus 2 dikali 10 pangkat min 6 kulon. Oke. Terus apa lagi yang diketahui? Apa lagi yang diketahui Iza? Q2 Bu Baik, Q2-nya berapa? plus 3 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Oke, kita di sini juga diketahui jarak. Jarak tadi apa simbol jarak? R Iya, betul sekali. Berapa R-nya? 0,5 meter. Baik. Kira-kira apa yang ditanyakan pada soal ini? F Bu. Nah, betul sekali. Ditanyakan adalah F. Kita tinjau dari rumus yang sudah ada. Bagaimana rumusnya? F sama dengan K kali Q1 Q2 per F kuadrat. Oke, baik, pintar sekali. Nah, namun di sini nggak ada K-nya. Dalam soal, K-nya itu tidak diketahui. Itu gimana tuh kira-kira? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya nilai konstanta ataupun K pada rumus hukum Coulomb ini itu adalah dia suatu ketetapan. Dia mempunyai nilainya sendiri. Ada yang tahu nggak nilai konstanta itu berapa? Saya Bu, Silakan Nurul. nilai konstanta itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, benar sekali. Kita kasih apa dulu Pak Nurul? Oke, pintar sekali ya. Berarti bisa kita langsung memasukkan rumus yang sudah ada ya. F sama dengan 9 kali 10 maka 9 coba dilihat sudah benar belum Ibu tulis? Sudah Bu. Baik, kita selesaikan sama-sama ya. Nah, di sini ini kita buat letak seperti ini dulu. Dua dikali 3 berapa? 6 Bu. Baik, 6. Ya. Dua dikali 3 berapa? 6 Bu. Nah, dikali dengan di sini kita bisa melihat bahwa ada dua bilangan yang berpangkat, ya kan? Nah, ada dua bilangan yang berpangkat. Nah, ini tanda apa nih? Tanda kurung ini dia tanda apa? Perkalian. Kalian sudah belajar tentunya di matematika dasar ya. Terlebih pasti kalian sudah belajar kalau misalnya bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya itu akan ditambah atau dikurang? Tambah. Ya, benar sekali. Ditambahkan ya. Kali 10. Negatif 6 ditambah dengan negatif 6. Berapa hasilnya? Negatif 12. Ya, benar. Negatif 12. Kemudian kita bagikan dengan 0,5 dikali dengan 0,5 berapa hasilnya? 0,25 Bu. Ya, benar sekali. Udah lancar ya kalian ya perkalian ya. 0,25
25 ini dia hasil pembagian berapa? 25 bagi berapa kira-kira hasilnya? 0,25. Penjelasan ya. Kalian lihat di belakang 0, belakang koma itu ada berapa angka? 2. Dua. Nah, setiap dia 2 angka berarti dia dibagi 100. 100. Kalau misalnya 1 angka dibagi 10. Kalau misalnya 3 angka dibagi berapa? Dibagi 1000. Ya, benar sekali. Berarti ini dibagi berapa? Dibagi Ya, 100. benar. Berarti 25 ini sama saja dengan 25 Per 100. Nah, kita biarkan dulu deh. 25 dibagi 100. Kira-kira kalau misalnya 100 dibagi 25 bisa nggak? Ayo. Bisa. Bisa kan? Nah, berarti ini bisa sama-sama kita bagikan 25. 25 dibagi 25 berapa? 1. Ya, benar 1. Sedangkan 100 dibagi 25 berapa? 4. Iya, benar sekali. 4. Sama dengan kalau ada pembagian seperti ini, kita bisa selesaikan dengan mengubah bentuk pecahan ini dari dia pembagian, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Caranya adalah kita anggap saja di sini adalah dia per 1. Jadi 6 per 1 dikali dengan pembilang dari penyebut dan penyebut dari Pembilang. Kali berapa? Dikali 4 per 1. Ya, benar sekali. Nah, 6 dikali 4 berapa? 24. Ya, 24 per 1 hasilnya? 24. Ya, 20. Nah, sekarang mari kita lanjut. Ini tetap 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan berapa tadi? Berapa yang sudah kita cari? 6 bagi 0,25 berapa tadi? 24, Bu. Kali dengan 24. Kemudian dikalikan lagi dengan ini tetap ya. Min 12. Nah, apa dulu yang perlu kita selesaikan? 9 dikali 24. Iya, benar sekali. Berapa 9 kali 24? Ayo kalian yang cari. 216, Bu. Iya, benar sekali. Ya, sudah bisa semua kan ya perkaliannya? Sudah. Alhamdulillah, berarti 9 dikalikan dengan 24 hasilnya 216 ya. Nah, kita jumpa lagi dengan dua bilangan berpangkat. Ini masih tanda perkalian kan? Nah, tadi kalau misalnya dia perkalian pangkatnya Dijumlahkan. ya, benar sekali. Di sini kita punya 9 ditambah dengan negatif 12. Kira-kira berapa hasilnya? Min 3. Ya, benar saja. Min 3. Inilah hasilnya. Baik, sekarang ini hasilnya satuannya apa? Satuan gaya? Ayo, satuan gaya. Newton, Bu. Iya, benar sekali. Satuannya adalah Newton. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari contoh soal ini? Jadi, yang dapat kita simpulkan dari contoh soal ini adalah besarnya gaya. Ini gaya apa nih? Tadi gayanya ada dua kan? Gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Kira-kira gaya dari hasil contoh soal ini jawabannya kira-kira ini gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik? Ada yang tahu tidak? Kalian bisa lihat dari contoh soalnya dulu. Dibaca kembali soalnya, mungkin kalian tahu jawabannya. Tolak menolak, Bu. Iya, benar sekali. Kira-kira kenapa
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Berarti tercapai nih tujuan pembelajaran kita, dan Ibu lihat kalian juga sudah paham terkait dengan materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Nah, kalau terkait perkalian pangkat dan pembagian pangkat, mungkin kalau ada dua bilangan yang berpangkat, kalau misalnya dia perkalian ditambah atau dikurang? Ditambah, Bu. Ya, kalau misalnya dia dibagi, Dikurang. apanya yang dikurang? Pangkatnya atau bilangannya? Pangkatnya dikurangkan. Ya, berarti bilangannya Tetap. baik. Mungkin sebagai sedikit evaluasi untuk kalian bahan belajar juga ya, nanti tolong dikerjakan tugas di halaman 22 nomor 1 sama nomor 2 aja ya, terkait dengan materi kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya tolong dipelajari juga materi tentang hukum Gauss. Di pekan depan kita akan belajar tentang hukum Gauss. Tolong dipelajari semuanya ya. Baik, Bu. Baik, silakan ketua kelas dipimpin untuk menutup doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ibu tutup pertemuan pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.